Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 13 Januari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 2 ayat 1-12. Kita diingatkan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat sabdamu kami belajar begitu banyak contoh hidup yang sangat menarik, entah lewat perbuatanmu atau lewat contoh hidup dari mereka yang percaya kepadamu. Kami mohon gerakanlah hati kami, agar kami pun selalu siap membawa sesama kami yang sakit kepadamu dan merasa bertanggung jawab membantu sesama kami, karena kami semua adalah anggota tubuhmu. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita adalah anggota tubuh Kristus. Mari saling membantu. Dari kisah penyembuhan orang lumpuh hari ini, kita melihat beberapa hal penting yang mungkin baik untuk direnungkan dan terapkan dalam hidup harian kita. Yang pertama, orang lumpuh. Ia tidak berdaya. Ia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Hidupnya sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Yang menarik dari diri orang lumpuh ini adalah kesediaannya untuk digotong oleh mereka yang mau membantunya. Kalau saja ia menolak untuk dihantar ke Yesus, pasti penyembuhan tidak akan terjadi ke atasnya. Pesan untuk kita, bekerja samalah dengan sesama yang mau membantu kita.
Kadang ada orang yang siap membantu, siap mendoakan sesama, tetapi orang yang mau dibantu tidak mau bekerja sama, tidak mau ikut berdoa bersama dengan mereka yang mau membantunya. Sikap tidak mau bekerja sama dengan sesama bisa saja mujizat tidak akan terjadi. Yang kedua, keempat, para pengusung orang lumpuh. Mereka sangat mencintai dan menaruh belas kasihan pada si lumpuh. Cinta dan belas kasihan mereka diwujudkan lewat membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus. Karena cinta, mereka korbankan waktu dan tenaga mengusung si lumpuh kepada Yesus. Mereka juga memiliki iman yang kuat pada Yesus. Mereka sungguh percaya bahwa sewaktu orang lumpuh menemui Yesus, pasti ia akan disembuhkan. Fokus perhatian mereka adalah pada orang lumpuh yang tidak berdaya dan kepada Yesus Kristus yang punya kuasa. Apapun yang terjadi, entah rintangan berat atau ringan, mereka akan tetap berusaha membawa teman mereka yang lumpuh bertemu Yesus. Mereka siap bertanggung jawab, asalkan teman mereka bisa bertemu Yesus. Injil katakan, mereka membuka atap rumah dan menurunkan si lumpuh yang berbaring di dalam tilam. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pesan untuk kita adalah supaya selalu siap sedia melayani sesama dengan penuh cinta. Bertanggung jawablah melayani sesama sampai ia mengalami perubahan hidup, kebahagiaan dan bisa kembali berdikari. Bawalah sesama kepada Kristus, apapun tantangannya. Kita harus selalu siap menerima tantangan itu dan usahakan agar yang dibantu mengalami Kristus dan alami kebahagiaan. Yang ketiga, Yesus Kristus sendiri. Ia memuji mereka yang menghantar si lumpuh dari iman dan iman si lumpuh itu sendiri. Sebagai hadiahnya, Yesus Kristus memberi kekuatan dan kemampuan kepada si lumpuh untuk berjalan kembali dan kesembuhan jiwa dari dosa yang meliliti kehidupan jiwanya. Tuhan selalu hadir dan memberkati mereka yang mencintai sesama dan mengimani Dia. Yang keempat, ahli Taurat. Mereka menanggapi pernyataan Yesus Kristus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," secara sangat negatif. Mereka berpikir bahwa Yesus Kristus menghujat Allah. Mata hati mereka sungguh buta melihat kuasa Allah. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus adalah Mesias. Mereka adalah gambaran dari pribadi-pribadi yang menolak kehadiran Yesus Kristus. Pribadi-pribadi yang menghalangi orang yang berkemauan baik untuk mendekati Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bertanya diri, kita masuk dalam kelompok yang mana? Apakah kita seperti orang lumpuh yang selalu siap bekerja sama dengan orang yang mau membantu kita? Atau seperti keempat pengusung yang mencintai sesama dan siap berkorban demi kebahagiaan sesama dan membawa sesama kepada Yesus Kristus? Atau kita seperti ahli Taurat yang menolak kealahan Kristus dan selalu berpikir negatif akan kebaikan orang lain? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati kita, agar kita selalu siap membawa sesama yang sakit kepadanya, dan selalu merasa bertanggung jawab untuk saling membantu, karena kita semua sesungguhnya adalah anggota tubuh Kristus. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.